Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran tamu dari SMK TI Bali Global Denpasar. Nah, langsung saja kita sapa. Om Swastiastu, Pak Agung, Gus Indra, dan Wikan Punapigatra. Uce-uce sehat-sehat inge. Nah, kali ini kita akan membahas tentang robot. Ya, karena sekarang eranya sudah robot. Oke, sebelum kita ngobrol banyak ini, Pak Agung bisa jelaskan kepada pemirsa Bali Now tentang keberadaan SMK TI Bali Global Denpasar. Swastiastu. Terima kasih Niki. Pertanyaan yang pertama kami sapa dari Ibu presenter, yaitu sedikit saya memberikan gambaran tentang sejarah berdirinya daripada SMK TI Bali Global Denpasar. Yang pertama, SMK TI Bali Global Denpasar berdiri tahun 2006. Sampai saat ini berjalan sudah menjelang usia ke-19 di bulan November 2025. Artinya ini sudah berjalan menginjak sudah 19 tahun berjalan. Nah, di usia yang masih muda ini, SMK TI Bali Global Denpasar terus mengalami suatu perubahan. Ya, artinya perubahan itu adalah dari animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak di TI Bali Global ini adalah sangat baik, sangat bagus gitu, karena kami di SMK TI Bali Global ini merupakan suatu momentum bagi kita. Mudah-mudahan masyarakat lebih paham bahwa perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, ya, sangat cepat, sangat pesat. Apalagi tadi sudah dibilang topiknya adalah membahas tentang robot, ya, robotik saat ini. Nah, kami di SMK TI Bali Global selalu mengikuti perkembangan itu. Mudah-mudahan ke depan SMK TI Bali Global Denpasar ini adalah merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat, berkembang baik, sehingga masyarakat bisa bagaimana akan menyekolahkan anak-anak itu di tingkat sekolah yang lebih tinggi dari SMP untuk menuju dunia teknologi. Karena teknologi saat ini perkembangannya sangat bagus, sangat baik, sangat cepat, sehingga semuanya akan segala kehidupannya atau lini kehidupan itu semua akan mempergunakan teknologi. Iya, betul. Ya. Jadi sebetulnya awal mula ide membuat robot, apalagi berbahasa Bali, itu kan luar biasa. Itu idenya awalnya gimana? Ya, mungkin dari Gus, dulu, ya. Gus Indra Silakan. Mungkin ya yang bisa jelaskan. Om Swastiastu. Yes, Kalau dari idenya sih itu digagas oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri, di mana kan waktu itu kebetulan kita baru berdiri komunitas robotiknya itu, tapi artinya harus ada yang ditunjukkan lah gitu, apa sih inovasi yang baru gitu. Nah, kebetulan kan kita sekolah IT, tapi kan tidak lupa lah dengan budaya Bali kan. Jadi itulah gimana Bapak Kepala Sekolah itu meminta untuk membuat suatu robot tapi tetap memiliki unsur budaya Bali gitu. Terus setelah dipikir-pikir akhirnya terciptalah robot Mesatua Bali. Bali. Berarti idenya dari benar-benar ide dari Bapak Kepala Sekolah sebetulnya ya. Terus yang eksekusinya baru Gus Indra dengan tim ya. Berapa orang timnya Gus Indra? Kalau timnya Niki ada 5 orang. Satu itu yang sebagai Kenten, artinya pembina. Habis itu enten Mbak namanya Bagus untuk ketuanya mereka. Niki sama Wikan juga. Ya, ada yang namanya itu Berata sama Daivan. Oh, 6 orang ya? Ya. 6 orang. Ya. Berarti Wikan tugasnya sebagai apa nih biasanya? Kalau saya sendiri tuh biasanya ngatur-ngatur kabel buat komponennya gitu. Aduh, itu yang ribet itu ya? Iya. Iya. Berarti apakah kesulitannya cukup tinggi membuat robot harus berbahasa Bali? Gimana proses pembuatannya itu? Kalau proses pembuatan tuh awalnya kan habis dikasih ide kan, itu dari desain, mau ngedesain robotnya. Jadi nyari di online, di internet, mau kayak gimana sih robotnya gitu. Habis itu nyari komponen yang mau dipakai, biar bisa bicara, bergerak, dan lain-lain. Habis itu ngebuat prototype dari kotak kardus. Itu dari kotak kardus. Ya, simpel aja dulu. Kita pakai kotak kardus dulu sebelum dieksekusi. Oh, gitu. Iya. Untuk sampel dulu. Iya, sampel dulu. Buat ngetes itu. Iya. Habis itu baru dites lagi komponennya, mau nggak ini gitu.
baru di print pakai filament 3D printer, baru dimasukin komponennya, baru terakhir yang ngukur kaman-kamannya gitu. Oke. Jadi ini kan berbahasa Bali. Ya. Mesatwa Bali berarti kan harus di apa ya, ada kayak di dubbing gitu kan. Itu dari siapa biasanya? Oh, kalau dubbing kita minta tolong sih. Oh gitu ya. Soalnya minta tolong kebetulan dari teman dari teater Bagol namanya. Nah, itu kita minta tolong untuk dubbing karena emang dia orangnya emang sering dubbing juga, voice actor juga. Oke, iya. Oh, berarti melibatkan seniman juga ya Pak Agung itu, karena nggak main-main, harus Mesatwa Bali. Dan untuk membuat kayak narasi atau senarionya itu seperti apa? Apakah dari tim dari dalam gitu? Apa harus dari orang teater? Nah, kebetulan karena kita mau kolaborasi istilahnya ya, kita minta tolong sama teaternya juga karena mereka juga yang lebih sering membuat narasi kayak gitu kan, sama hipnosis. Waduh, harus melibatkan orang seniman juga, nggak main-main berarti ya. Kemudian untuk peralatannya, komponen-komponennya itu maksudnya di Indonesia sudah lengkap bahan-bahannya? Kalau untuk komponen beberapa ada kita pesan juga dari China, itu bagian motor lebih tepatnya. Itu motornya, karena kalau di Indonesia spek motor yang kita butuhkan mungkin ada, cuma harganya tinggi sekali gitu. Oh gitu. Ya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi ya kita mesen di Cina. Walaupun itu akan memakan waktu lah istilahnya, tapi betul. Kita biar bisa neken juga. Gitu. Berarti ini sudah robot keberapa ini? Banyak mungkin. Udah banyak? Iya. Tapi kalau untuk yang Mesatwa ya, ini versi kedua. Ini versi kedua. Ya. Ada versi kesatunya. Itu bedanya apa yang versi pertama? Kalau versi pertamanya itu mungkin masih uji coba, dia masih belum bisa beri. Kalau tadi kan sudah bisa. Itu karena memang itulah di robotik itu trial and error-nya yang lama, artinya uji cobanya yang lama, risetnya gitu. Jadi kalau yang pertama tuh masih suaranya masih gitu, kayak om, su, asti, astu, gitu. tersendat gitu. gitu. Kalau ini udah mulai lancar, langsung mas berjuta ya gitu. Oh gitu, itu beda, maksudnya komponen, kenapa bisa begitu gitu? Kenapa itu bisa? Komponennya yang lebih yang membedakan. Iya. Yang lebih canggih gitu. Yang lebih canggih ini gitu. Artinya kan kita mencoba, oh ternyata komponennya salah nih, harus beli yang baru gitu. Coba lagi yang baru, oh udah mulai membaik terus kayak gitu. Gitu. Ya di sanalah biayanya yang agak tinggi, risetnya, uji cobanya. Berarti Pak Agung biayanya nggak main-main ya, satu robot, boleh tahu sampai berapa ya? Ya kalau mungkin saya sebagai pimpinan lembaga, nah ini saya mereview sedikit dulu. Karena ide dari saya dan tidak lepas juga ide dari Yayasan Widya Dharma Santi. Ide Yayasan Dharma Santi itu antara lain adalah Bapak Prof Bandem. Setelah Bapak Prof Bandem ada Bapak Dr. Anu Sido Bagus Dharma Diaksa. Setelah itu ada Pak Dr. Dadang yang sekarang merangkap sebagai rektor, Pak Bagus yang ketua yayasan, dan Pak Satria Dharma sebagai pengawas. Nah, di samping beliau juga sangat mendukung, memberikan support, memberikan motivasi dalam rangka ide-ide dalam rangka robot ini. Banyak idenya terutama dari Pak Bagus Dharma Diaksa. Nah, kami di bawah sebagai pimpinan tentu bagaimana dengan tim dari Pak Bagus Indra Niki, dengan tim dari anak-anak ini merancang. Ya, memang kalau kita dari segi waktu, dari segi biaya oke. Karena satu robot ini menghabiskan bisa 20-30 juta. Satu robot ini? Satu robot ini, seperti spare part-nya tadi dibilang, di Indonesia ada cuma sedikit mahal. Sehingga dia bisa ekspor dari China. Nah ini yang makanya waktu juga banyak dibutuhkan, biaya tidak tanggung-tanggung, apalagi kalau tidak salah ada 6 atau 7 jenis robot yang sudah dicetuskan oleh TI Bali Global, oleh tim-tim Niki. Nah biayanya semua konsentrasi ke sana, baru ini sampai 45 juta. Sudah saya berikan juga satu robot gitu, dan ini dirancang oleh anak-anak, dan saya minta ini bagaimanapun dengan fasilitas yang begini, biaya yang tinggi mohon sangat diciptakan dengan baik. Bab ini adalah kebutuhan masyarakat. Bab seperti tadi melestarikan budaya Bali tidak lepas daripada melestarikan budaya itu dengan melalui teknologi ini.
Itu tujuannya sekarang kan ke zaman teknologi. Iya betul. Ya semuanya serba dalam bentuk teknologi, semuanya baik itu panen padi semua kan sudah. Nah ini bertahap mulai anak-anak kami dengan timnya dari Pak Bagus Indra ini merancang itu, walaupun dalam bentuk kecil. Karena kalau dalam bentuk besar tentu waktu dan biaya yang sangat tinggi, itu sampai puluhan ke ratusan juta. Itu yang dibutuhkan Niki. Nah ini pun juga saya dari 6 robot ini boleh hitung-hitung hampir 200 juta sudah habis. Biaya ini kami serahkan pada dia untuk mengekspor, cari bahan-bahannya dari luar. Nah inilah yang perlu dimotivasi, disupport oleh masyarakat pada umumnya, karena TI Bali Global ini satu-satunya mungkin di Bali saya sampaikan, ini yang mampu merancang, membuat seperti ini sehingga terwujudlah ini, sehingga pada Denpasar Festival Teknologi Informasi diapresiasi oleh Pak Gubernur, Bapak Wali Kota dengan Bapak Wakil Wali Kota dan beberapa kepala dinas, diapresiasi pada waktu melakukan Denpasar Festival ini di Gedung Alaya yang ada di Lumintang. Diapresiasi, dipeganglah ini robot ini oleh Bapak Gubernur. Saya berterima kasih kepada para pemimpin Bali begitu yang sudah bisa mengapresiasi dan bisa mempopulerkan nama TI Bali Global di masyarakat. Biasa ya, apresiasi dari pemerintah. Iya, saya minta apresiasi sekaligus dukungannya, sekaligus dukungannya dan supportnya untuk bisa anak-anak ini apa yang dikerjakan, apa yang diidekan ini bersama-sama untuk timnya ini teamworknya, karena anak-anak ini sedang melakukan ini betul-betul saya awasi, betul-betul saya mengapresiasi bahwa kegiatan ini betul-betul teruji dan betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan lagi nanti pengusir burung yang di sawah ini 75% sudah mendekati habis. Ini saya tanya dari segi fasilitas alatnya sudah dibilang sudah cukup, tinggal merakit-rakit ini dan memerlukan waktu dan konsentrasi yang penuh. Itu yang saya ini sampai melembur kerja sampai jam 1 malam, jam 10, jam 11 itu. Nah itulah yang dilakukan oleh anak-anak mungkin karena satu memang potensi pada diri itu ada. Kedua memang ada semangatnya untuk bisa menciptakan sesuatu ini. Yang namanya bentuk robot ini kalau saya renungkan itu susah tanpa orang elektronik. Ya elektro, ini jurusan elektro semestinya. Nah ini sekarang Pak Agus Mahendra satu-satunya bisa mampu dengan anak-anak timnya dia ini mampu menciptakan ini. Saya juga terharu mendengar dan melihat. Itu titipan saya. Luar biasa ya, ternyata mereka sangat kreatif dan mau benar-benar membuat sesuatu hal yang nggak main-main karena biayanya juga nggak main-main. Oke, berarti nanti bisa dipraktekkan ya Gus Indra ya. Oke, nanti di segmen kedua nih. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV masih bersama Bali Now dan masih bersama Pak Agung, Gus Indra dan Wikan dari SMK TI Bali Global Denpasar. Kami masih membahas tentang robot nih. Sekarang sudah mulai eranya karena sudah era robot ya. Kita menghadapi era mesin nih sekarang. Nah tadi saya pengen lihat nih gimana Gus Wikan mempraktekkan gimana sih robot Mesatwa Bali ya, supaya pemirsa Bali Now bisa tahu nih ada robot ternyata untuk Mesatwa Bali. Ini harus pegang. Ya. Lebar. Oke. Tugas bidan atau katuturan satu anak lo. Sebilang kesamar, langganan lalu utawa dosen naik kelas. Timbal-timbal yang walek, ya kesamatan, kesayangan dengan bapak ibu guru untuk makadanya dosen naik kelas. Rapotnya serta tulis lawar. Cara jadi. Dan di sini ada beberapa robot yang dibawa ya. Bisa ada. dijelaskan kepada pemirsa Bali Now apa aja sih fungsi-fungsi masing-masing dari robot ini? Oke. Mungkin yang pertama saya jelasin itu mungkin dari rancangan aerodrone ya. Nah, jadi di sini tim robotik dari SMK TI Bali Global Denpasar itu sekarang sedang mendesain dan merancang itu robot untuk tim SAR.
penyelamat. Dimana kan waktu ini banyak pendaki-pendaki yang hilang. Iya. Nah, sedangkan kita kesusahan nyari, apalagi medannya gitu kan susah. Nah, di sini kita merancang lah istilahnya untuk membantu biar bisa langsung tim SAR itu mencari jejak pendaki yang hilang itu, walaupun mereka tidak turun langsung, tapi dia bisa melihat dari atas. Gitu. Nah, di sini kita rancang dia drone-nya ini bisa terbang sampai sejauh 10 kilo. 10 kilo dengan kamera juga yang rentannya 7 kilo. Ya. Habis itu daya angkutnya pun ini juga bisa. Berarti bisa mengangkut. Ya, P3K, kotak obat, persediaan makanan darurat. Nah, itu bisa diangkat sama ini. Untuk modulnya juga sudah ada, sudah kita siapkan. Jadi tinggal testing aja. Bebannya sampai berapa kalau yang seperti ini? Kalau yang untuk yang ukuran ini dia bisa kuat untuk mengangkat 5 kilo. 5 kilo. Nah, di luar dari bodinya dan beban baterainya. Karena ini kan baterai gede, karena dia bisa terbang itu sampai 30 menit lebih. Ya. Oke, berarti yang bisa diangkut di luar baterai ataupun bodi itu 5 kilo. 5 kilo. Ya. Mungkin kalau boleh dikala ini sebagai contoh ya. Nanti kan bisa diproduksi yang lebih besar gitu. Ini kan kalau mampu dengan faktor biaya, dengan barang-barangnya untuk merakit ini akan lebih besar lagi, kan lebih berguna lagi. Berarti ini sampelnya. Sampelnya. Nah, kalau yang itu Gus Indra ada beberapa robot. Kalau ini namanya robot line follower. Kebetulan ini kita dapat dari sponsor. Nah, karena sebetulnya kita sedang unggul di jenis robot ini pengikut garis. Nah, jadi robot pengikut garis ini akan mengikuti garis yang disediakan oleh penyelenggara lomba. Di mana nanti kita tetap adu logika anak-anak dalam menyeting robotnya gitu. Jadi walaupun kelihatannya seperti Tamiya, kalau zaman dulu mungkin Tamiya kelihatannya ya, tapi kalau sekarang ini ada alur tracknya nanti istilahnya. Lebih ke motor gitu ya, kayak balap-balap. Ya, balap-balapan. Iya. Cuma dia mengikuti garis dan harus di-coding dulu. Ya, di-coding dan di-setting juga. Gitu. Ya, jadi tetap tidak hilang dari codingan juga. Ya. Mengikuti garis. Jalur yang sudah dibuat. Garis. Ya. Kemudian kalau yang gede itu apa ya? Mobil gitu? Nah, kalau ini namanya sumobot. Nah, sumobot ini istilah sama dengan sumo di Jepang. Jadi dorong-dorongan, siapa yang keluar dia yang kalah. Ya, kebetulan ini juga robot kita buat sendiri, artinya di riset sendiri. Dan dananya juga lumayan karena satu robot bisa habis 10 jutaan. Ya. Sekecil ini Gus Indra? Iya. Dan ini beratnya juga lumayan, 3 kiloan. Ini setara gas LPG. Iya, biasanya fungsinya untuk apa sih kalau yang fungsinya nih kompetisi. Ya, lomba. Untuk lomba ya. Okay. Jadi dan motor yang dipakai ini artinya ada mesin dinamonya itu dia kuat sampai 100 kilo dorong. Jadi lumayan. Lumayan 100 kilo. 1 kuintal. Jadi kecil segini nih 102 ini 100 kilo. Kecil begini bisa mendorong sampai 1 kuintal atau 2 kuintal. Nah, beban. Iya. Luar biasa. Selain itu apa Gus Indra? Tadi ada dibahas tentang pengusir burung. Itu kan luar biasa membantu para petani-petani ya. Bisa dijelaskan kepada pemirsa. Untuk kami dari tim robotik SMK TI Bali Global Denpasar itu sekarang sedang ngeriset dan ngerancang tentang pengusir burung otomatis ya. Dimana kan kalau di sawah-sawah di Bali, jelas saya ambil contoh kasus yang ada di sawah di Tabanan lah istilahnya kan. Istilah pengusir burung yang berada di sawah itu yang ada itu biasanya kan tali, diisiin kresek. Nah itu nanti yang ditarik oleh petani kan itu. Manual. Nah itu kelihatannya itu kotor lah jadinya sawahnya. Mungkin ikat tali gitu kan agak gimana gitu, atau enggak kerenceng gitu, kaleng-kaleng bekas itu. Nah
dari sanalah terbesit ide dan saran juga dari Pak Ketua Yayasan, Pak Ide Bagus dan Mulyaksa, itu diminta untuk meriset tentang pengusir burung. Nah, habis itu kita coba uji lapangan. Itu dengan ngetes beberapa frekuensi suara lah yang tidak disukai burung. Yang dimana juga di manusia itu nggak begitu kedengeran juga. Jadi burung itu bakalan pergi dia kalau udah dengar suara itu. Nah, habis itu kita implementasikan dan kebetulan sudah 70% sudah berjalan. Oh, oke. Nah, selain itu apa tadi Pak Agung bilang kamera kamera berjalan itu gimana? Kamera. Oke. Nih. Untuk di timnya juga di tim robotik juga kita nyiptain itu robot kamera. Nah, ini kebetulan permintaan atau ide dari Bapak Ketua Yayasan juga, Bapak Ide Bagus Mulyaksa. Itu bapaknya mungkin terganggu dengan adanya kameramen yang lalu lalang istilahnya, atau enggak fotografer yang lalu lalang di barroom saat pelepasan wisuda ataupun pelepasan siswa, graduation, wisuda, ulang tahun. Nah, kebetulan bapaknya minta itu biar clean. Nah, habis itu terbesitlah itu istilahnya gimana biar clean, modern itu akhirnya kita ciptakan itu robot, kalau kita biasanya namainnya Bomas. Bomas. Iya, itu terinspirasi dari Boma, Karang Boma. Bukan Mas Bom ya? Bukan Mas Bom ya, dari Karang Boma ya. Itu. Nah, kita punya 2 unit, itu satu dengan stil Bali dan satunya modern. Nah, yang modern itu biasa di acara resmi. Kalau di yang lagi satu yang stil Bali itu biasa acara-acara yang berhubungan dengan budaya. Jadi sistem kerjanya gimana itu? Nah, untuk sistem kerjanya itu hampir sama dengan fotografer. Dia berjalan bisa, jalannya itu juga ke segala arah, bisa naik turun juga kameranya. Habis itu hampir sama kayak gimbal juga. Jadi bisa tilt up, tilt down, bisa maju mundur, lensa bisa kita atur, ngeliat kanan kiri bisa juga. Gitu. Jadi tetap tenaga kameramen tetap dipergunakan, hanya dia di kelihatan. belakang layar ya, dan menggunakan remote ya. Oke. Ya, berarti lebih clean betul. Jadi tidak menghalangi tamu-tamu yang datang ya, betul. Dan yang perlu saya tanyakan, satu robot ini biasanya memerlukan waktu pengerjaannya sampai berbulan-bulan kah? Kalau berbulan-bulan, kalau saya simpulkan mungkin dari awal ya, mungkin satu robot misalnya satu ini, kalau dihitung udah 1,5 tahun risetnya. Lama ya? Iya. Kalau yang V2 aja itu kan dari bulan November tahun lalu. Tapi sebenarnya kan kalau riset dari awal benar itu kan udah 1,5 tahun lebih. Ya. Cukup lama ya. Meskipun itu seperti alat-alatnya semua sudah komponen-komponennya sudah tersedia, itu tetap 1,5 tahun. Iya, karena kan ada yang namanya itu trial and error ya. Artinya uji coba, ada kesalahan kita perbaiki lagi, ada kekurangan kita perbaiki lagi. Sama dengan kayak ilmu, tidak pernah ada habisnya. Betul. Berarti harus fokus ya Pak Agung ya. Harus fokus, yang sering katakan kepada Pak Gus Mahendra dengan tim anak-anak ini yang memang yang senang dengan robot, saya tetap sarankan dalam rangka mengerjakan ini berhati-hati. Bab ini bermain dengan listrik juga, bermain dengan api gitu berlistrik. Tetap saya pantau ini berhati-hati dalam rangka untuk melakukan merakit ini gitu. Saya tetap perhatikan ya, tetap saya tetap sarankan untuk tetap berhati-hati dalam rangka mengerjakan ini. Karena memerlukan waktu panjang, biaya tinggi. Itu makanya profesinya anak-anak ini benar-benar juga yang tekun, yang ulet, yang betul sungguh-sungguh bisa konsentrasi mengerjakan ini. Gitu. Sehingga terbentuk dan terwujudlah apa yang disampaikan tadi itu, sekian jenis robot yang sudah mampu TI Bali Global Denpasar sudah ciptakan. Yang juga ya terharulah juga sebagai pimpinan melihat daripada apa yang dikerjakan oleh anak-anak dari timnya beserta daripada tim pembinanya. Sangat luar biasa ya. Betul-betul perlu konsentrasi, biaya, dukungan yang
ya. Dan tadi ada info bahwa tidak hanya 1, 2, 3 robot yang sudah diciptakan oleh anak-anak yang sangat luar biasa ini. Oke, baik. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali TV, masih bersama SMK TI Bali Global Denpasar. Kami masih membahas tentang karya-karya yang dihasilkan oleh SMK TI Bali Global Denpasar. Masih bersama Pak Agung, Gus Indra, dan Wika. Nah, aku mau nanya ke Wika nih. Wika kan sebagai tim nih pembuat robot ini kan nggak main-main ya, harus katanya Pak Agung harus konsentrasinya penuh, kemudian waktu juga pasti kan betul-betul mungkin 80% untuk fokus ke robot ini. Nggak mengganggu proses belajar di sekolah gitu? Kalau untuk proses pembelajaran di sekolah itu karena dapat dukungan ya dari Bapak Kepala Sekolah, jadi untuk pengumpulan tugas gitu atau ketinggalan materi itu masih bisa ditoleransi itu. Ada dispensasi? Ya, ada dispensasi juga. Berarti tidak mengganggu sama sekali. Enggak. Berapa persen untuk robot, berapa persen untuk belajar? Mungkin lebih ke robot. 50-50. Lebih ke robot. Itu berarti nggak ada pacaran-pacaran yang nggak boleh ya. Karena harus fokus ya Pak Agung ya. Jadi sudah berapa robot nih sudah dihasilkan dari SMK TI Bali Global Denpasar? Kalau dari sekolahnya langsung udah banyak sih. Tapi kalau saya sendiri karena masih kelas 10 ya, jadi baru satu ini. Baru satu ini? Ini baru proyek pertama. Oh gitu. Dan kabarnya sudah apa lomba-lomba ya Pak Agung? Yeah. Lomba-lomba ke mana aja? Tingkat apa aja? Silakan Pak Gus Mahendra yang sering mengikuti lomba-lomba, silakan. Gitu. Kebetulan dari tim robotik sendiri itu sudah sering ikuti lomba-lomba gitu. Dan lebih sering juga kita ngelawan yang mahasiswa gitu. Kayak misalnya saya ambil contoh itu tanggal 15 ini nanti kita mau lomba di UNUD. Di UNUD? Iya, di LK UNUD. Nah, habis itu juga sebelum-sebelumnya kita juga udah pernah ke Surabaya ITS, Semarang, Jogja di UGM, habis itu di Malang. Nah itu kita juga rencananya nanti untuk penyisihan perebutan gini, wakil Indonesia itu ke Korea itu nanti di Solo. Gitu. Habis itu juga mungkin bisa dihitung sekitar udah 25 atau enggak 30 lomba yang sudah kita ikutin. Di tahun? Di tahun 2024 sampai sekarang. Sekarang ya lumayan sudah mau tingkat internasional ya, lokal, nasional, kemudian ke internasional. Ya semoga nanti semakin hasilnya semakin up ya, luar biasa. Berarti sekarang sudah berapa robot nih yang sudah dihasilkan Gus Indra? Kalau misalnya mungkin dari satu di gini ya jenis-jenisnya ya. Kalau dari anggaplah penelitian, nah drone, robot nomor 1 itu kan sama kamera, pengusir burung itu kan itu tim penelitian yang ngembangin. Itu mungkin ada 10 robot lainnya juga itu yang udah diciptakan. Sedangkan kita dari Sumo itu ada 12 robot. Nah, dari LF sendiri itu ada sekitar 15 robot mungkin. Itu yang kita banyak ciptakan. Sudah banyak banget ya Pak Agung. Bahkan kalau yang pengusir burung itu sampai ke bandara juga itu nggak mengganggu nanti ya Gus Indra ya? Nah itu di bandara. Nah, itulah juga rencananya dari pengusir burung yang di sawah itu kita mau kembangkan itu ke bandara. Cuma kita mungkin harus ada izin juga karena kan takutnya mengganggu frekuensi. Kita kan bermain frekuensi soalnya. Ya, takutnya mengganggu frekuensi komunikasi antara pesawat dengan betul. Radarnya. Nah, itu tak gini. Mungkin kita masih akan lakukan uji coba lagi untuk yang di bandara. Yang di bandara, kalau yang di sawah sudah pasti sudah aman ya, karena tidak ada hubungannya dengan frekuensi radar ataupun apa ya. Jadi luar biasa ya Pak Agung ya, anak-anak ini sudah lombanya kemana-mana. Kalau boleh saya tambahkan sedikit dari hasil yang dia ciptakan. Berdasarkan ide-ide dari yayasan dan pimpinan kepala sekolah dan sekian mengikuti jenis lomba juga baik di Semarang, Jogja maupun di Malang maupun yang di mana-mana. Nah hasil daripada kegiatan lomba itu kamu perhatikan ya, ini suatu reward kepada anak-anak kami berikan beasiswa ya, kami memang konsentrasi memberikan dia beasiswa sekaligus uang pembinaan
Karena di lomba-lomba pun mungkin dia dapat uang pembinaan, kami itu urusan dia, karena dia yang berjuang, ya kalau ada dapat apapun dia yang berjuang. Nah kami dari sekolah memperhatikan, memberikan semacam reward bebas SPP, kalau juara 1 tingkat nasional itu sampai 3-4 bulan saya berikan bebas SPP dan berikan uang pembinaan. Ini selalu saya perhatikan juga gitu. Maka dari itu anak-anak yang ikut berlomba di SMK TI Bali Global ini selalu saya perhatikan. Itu tidak sia-sia dia berangkat dan sebagainya, semuanya saya fasilitasi dengan baik sehingga dia itu betul-betul konsentrasi dalam mengerjakan lomba-lomba yang dia ikuti. Nah ini sudah sekian kali saya mengatakan di tahun 2024 99 kali jenis lomba yang diikuti tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan nasional, bahkan internasional. Sebab sekarang ini ada anak yang masih di Kuala Lumpur tentang PUBG ya, tentang PUBG yang diikuti oleh anak kelas 12 dan ikuti lomba mewakili Indonesia, mewakili Bali, sebab Koni Bali menghadap dengan saya bahwa anak ini begini ya, namanya siapa Gus? Mikio ya, itu nama anak kelas 12 sekarang berada di Kuala Lumpur gitu. Ini sudah sering juga dia mengikuti lomba di luar negeri gitu bersama tim-timnya dia gitu, baik dari Bali, baik dari Jakarta, Indonesia. Itu yang saya berikan semacam reward lah kepada anak gitu. Supaya ada motivasi dari sekolah, ada semangat untuk mengerjakan itu. Betul ya. Tanpa semangat nanti nggak fokus juga, konsentrasi, males-malesan gitu ya, betul-betul juga. Jadi harus dua belah pihak saling support ya. Nah, untuk closing ini Pak Agung, apa nih harapan kedepannya terhadap SMK TI Bali Global Denpasar? Terima kasih. Harapan ke depan ya terhadap sumber daya manusia, terutama dari pembina, dari guru. Tidak kalah penting juga ini dari Bapak Ibu guru yang mengajarkan anak secara teori. Dan dari pembina meneruskan ini kepada tim anak-anak semua, kami sangat mengharapkan ya memiliki skill yang tinggi dalam rangka untuk mengembangkan, apalagi zaman teknologi yang sangat ini, karena robot-robot ini sangat terus semakin maju, semakin populer, semakin hebat. Maka dari itu harapan saya anak-anak yang mengerjakan ini benar-benar konsentrasi, dan kalau sudah mendapat hasil lomba-lombanya kami tidak tinggal diam. Sebagai pimpinan pasti, tapi kami memberikan semacam reward penghargaan kepada dia, karena ini adalah hasil daripada perjuangan dan berikan nama pribadi, nama keluarga, nama sekolah, nama Pemda begitu ya. Dan itu harapan saya ke depan juga, hasil-hasil yang dibuat oleh anak-anak semacam robot yang sudah disampaikan tadi dari sekian jenis robot ini, kami dari pihak sekolah kami menginginkan ya pihak-pihak yang terkait begitu, pihak-pihak yang terkait untuk bisa mengadopsi. Setelah berakhirnya ini ada suatu launching itu sudah bagus, sudah betul-betul bisa dipakai, baik itu pengusir burung, baik itu robot drone untuk pengusir burung di bandara dan sebagainya. Kami sangat mengharapkan kemana pihak pemerintah, kami menginginkan pihak investor itu anak-anak yang memiliki skill tinggi ini kemana penyalurannya supaya betul-betul dilihat perkembangannya ke depan gitu. Ya robot-robot kami seperti kamera tadi saya katakan ada punya 2. Baik dalam bentuk budaya Bali yang kami tetap pertahankan itu, dan satu sifat modern. Nah ini juga perlu kami ya salurkan kemana, karena itu sudah sering dipakai pada saat wisuda Setikom, pelepasan kelas anak SMK TI Bali Global Denpasar, maupun dalam rangka graduation ulang tahun dan sebagainya. Ini tetap sudah dipakai. Nah sekarang mau saya kembangkan. Saya minta para owner, para yang lain-lain ini supaya memperhatikanlah kami sebagai lembaga yang merancang, mengemas ide-ide ini untuk dan sampai terwujud. Gitu. Ini harapan saya ke depan. Oke, nah kalau Gus Indra singkat aja apa harapan ke depannya? Untuk mungkin harapannya untuk anak-anak saya yang pastinya jangan pernah menyerah, solid, tetap semangat. Kalah menang sudah biasa. Kalau menang ya sudah, kalau kalah ya sudah. Artinya yang penting jangan menyerah dalam mengembangkan robotik. Oke, luar biasa. Gus Ikan singkat aja apa harapan kita? Harapannya ya mungkin biar SMK TI Global bisa jadi mewakili Bali dalam hal robotika gitu ya. Biar bisa lebih ke luar negeri lagi. Mewakili Indonesia sekalian. Oke, luar biasa. Berarti mungkin tambah sedikit dari saya sebagai pimpinan dengan adanya cetakan robot-robot ini di SMK TI Bali Global, saya minta generasi muda, khususnya tingkat SMP yang ingin terjun menuju ke teknologi yang terkait dengan ini, kami siap
dan sangat open menerima untuk kedepannya di SMK TI Bali Global Denpasar. Ini harapan saya untuk bisa dirancang dan seterusnya, karena teknologi itu tetap semakin maju, semakin baik, semakin cepat perkembangannya. Itu titipan saya pada generasi muda khususnya. Oke, baik, luar biasa. Matur suksema Pak Agung sudah hadir, Gus Indra dan Wican ya. Pak Agung, semoga SMK TI Bali Global Denpasar semakin banyak menghasilkan anak-anak yang berprestasi ke depannya. Gus Indra dan Wican, semoga ke depannya semakin semangat ya mengikuti kompetisi-kompetisi apalagi ke tingkat internasional. Nggih, matur suksema. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi mampu menginspirasi. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.